Alhamdulillah baik. Alhamdulillah sehat. Nah, sebelum kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, baiknya kita berdoa. Adakah yang berani untuk memimpin doa? Saya, Pak. Oke, Balkis, silahkan. Baiklah, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita melafazkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, selanjutnya Bapak akan mengecek kehadiran anak-anak semuanya. Jadi yang namanya dipanggil, jawab hadir ya. Ya, Pak. Balkis. Hadir, Pak. Rena. Hadir, Pak. Arlina. Hadir, Pak. Oke, hadir semua ya. Oke, mantap anak-anak Bapak. Rajin-rajin. Ya, Pak. Selanjutnya, di sini anak-anak semua apakah sudah pada sarapan? Sudah, Pak. Sudah, Sudah. Pak. Sarapannya dengan siapa tadi? Dengan keluarga, Pak. Sama Ibu. Dengan keluarga. Oh, mantap. Jadi menurut anak-anak, sarapan dengan keluarga itu apakah salah satu contoh hidup rukun? Iya, Pak, hidup rukun. Ya, Pak. Rukun. Nah, jadi kita sarapan di pagi hari itu usahakan bareng-bareng dengan keluarga. Kenapa? Karena itu salah satu hidup rukun dan kelihatan keluarganya hangat. Oke, anak-anak? Iya, Iya, Pak. Pak. Oke, nah. Langsung Bapak buka share screen ya. Iya, Pak. Oke, tunggu sebentar. Nah, di sini kita akan pada pagi hari ini kita akan belajar tentang tema 5, yaitu pengalamanku. Nah, di sini selanjutnya di sini Bapak akan menampilkan gambar. Bapak akan menampilkan gambar. Dari gambar ini, tolong anak-anak amati terlebih dahulu apa yang sedang mereka lakukan. Jadi yang baju biru namanya Benny. Dan yang baju pink nama itu sepupunya. Jadi tolong anak-anak amati gambar tersebut, kemudian berdiskusi dan tanya jawab tentang apa yang dilakukan oleh pada gambar tersebut oleh Benny dan sepupunya. Oke, silahkan. Pak, apakah mereka sedang berdiskusi, Benny dan sepupunya? Terlihat seperti berdiskusi. Boleh dikatakan berdiskusi karena mereka kelihatan lagi ngobrol, benar nggak? Iya, Pak. Nah, ada lagi yang lain? Tanggapan lain? Pak, itu rumah Benny lagi hujan ya? Iya, jadi kelihatan dari jendelanya ada kayak air-airnya. Jadi mereka mungkin lagi menceritakan tentang hujan, benar nggak? Nah, Ya, terus Pak. ada lagi tanggapan lain? Itu Benny kelihatan lagi menulis namanya di kaca jendela. Nah, bisa jadi mereka juga lagi bermain nulis-nulis di kaca jendela sambil berdiskusi. Gitu. Oke, bagus sekali anak-anak. Jadi selanjutnya anak-anak tolong di sini Bapak menampilkan gambar Benny dan sepupunya lagi ngobrol. Nah, di situ ada teks apa yang mereka bicarakan. Di sini Bapak minta perwakilan dari anak-anak untuk membaca teks tersebut. Adakah yang berani? Saya, Pak. Saya, Oke, Pak. Arlina. Ya, Rena. Oke, mulai. Ini jadi Benny-nya siapa? Siapa yang mau jadi sepupunya? Saya jadi sepupunya, Pak. Oke, berarti Rena jadi sepupunya, Arlina jadi Benny-nya. Langsung mulai saja berarti. Rena, silakan. Ya, Pak. Benny, aku punya tugas dari guruku. Aku ingin mendiskusikannya denganmu. Diskusinya selama libur di sini ya.
hidup rukun antara anggota keluarga. Ini contoh yang baik. Contoh ini sesuai ketiga Pancasila. Ya, adakah contoh lainnya? Baik sekali, Rena. Oke, selanjutnya Arlina, langsung. Kebetulan sekali, aku baru mempelajarinya. Selain itu, ada contoh lainnya, seperti 1. Mengutamakan kepentingan keluarga. 2. Tidak memaksakan kehendak. 3. Saling menyayangi, saling menolong, saling menghormati, dan saling menghargai. Juga gotong royong di antara anggota keluarga. Yang keempat, menjaga dan memelihara harta benda keluarga. Baik sekali. Jadi bagus ya, Rena, Arlina. Nah, jadi di sini mereka menceritakan tentang sila ketiga. Nah, adakah anak-anak yang bisa mengaitkan dari percakapan mereka ke dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa? Misalnya kayak bergotong royong di sekolah, Pak. Kayak kerja bakti. Kan kita sering kerja bakti kalau setiap hari Jumat. Oh, benar. Itu salah satunya. Ada lagi? Contoh yang lain? Yang di lingkungan keluarga, coba. Di lingkungan keluarga, ada nggak? Saling tolong, Pak. Saling tolong. Membantu orang tua. Benar nggak? Ya, Pak. Membantu Dan banyak membersihkan lagi. rumah. Iya. Dan banyak lagi contoh-contoh lain yang bisa kita kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, selanjutnya di sini Bapak akan memberikan sebuah cerita. Nanti tolong ya anak-anak dari kalian menanggapi dan memberi jawaban bahwa cerita yang Bapak ceritakan ini termasuk ke dalam kehidupan yang bagaimana. Oke, siap? Nah, langsung Bapak ceritakan. Jadi, di suatu rumah terdapat kakak beradik yang sedang bermain bersama. Nah, sedangkan kakaknya itu tidak mau mengalah kepada adiknya. Menurut anak-anak, ini termasuk ke dalam kehidupan yang bagaimana kakak beradik ini? Ada yang bisa menjawab? Anak-anak, ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Nah, coba Balkis. Menurut Balkis ini kehidupan yang tidak rukun, Pak. Karena kakaknya tidak mau berbagi mainan sama adiknya, tidak mau bermain sama-sama. Benar. Ada lagi yang lain, pendapat dari yang lain? Kenapa tidak rukun? Nah, menurut Balkis karena kakaknya tidak mau berbagi mainan. Ada lagi tanggapan yang lain? Jadi jawaban Balkis itu sudah benar. Itu salah satu contoh kehidupan yang tidak rukun karena kakaknya adik tersebut tidak mau mengalah kepada adiknya dan tidak mau berbagi. Jadi hidupnya nggak rukun. Jadi akan timbul bertengkar. Nah, itu benar sekali. Terima kasih Balkis. Selanjutnya di sini bisakah anak-anak menceritakan pengalaman yang berkaitan dengan apa yang telah dibicarakan oleh Bedi dan sepupunya tadi nggak? Tentang sila ketiga, pengalaman yang telah anak-anak lalui, yang telah anak-anak jalani. Nah, tentang apa yang dibicarakan tentang sama Beni tadi, Beni sama sepupunya. Ada yang gotong royong misalkan. Nah, ada yang berani menceritakan pengalamannya? Silakan. Ada yang berani? Saya, Pak. Nah, boleh Arlina, coba. Waktu itu, aku sama keluarga gotong royong membersihkan halaman depan rumah, Pak.
Jadi gotong royongnya bersama keluarga depan rumah. Iya, Pak. Seru sekali pasti. Benar, Pak. Seru. Ada lagi yang lain selain Arlina? Saya membuang sampah, ibu saya mengelap kaca, ayah saya memotong rumput. Jadi kita bagi tugas, Pak. Jadi gotong royong dengan dibagi tugas masing-masing ya berarti. Iya, Pak. Oke, bagus sekali. Itu salah satu contoh pengalaman dari anak-anak semua. Bagus. Oke, selanjutnya di sini Bapak akan Lomrin, ngapa ini selanjutnya? Tetap di slide pertama, tetap slide ya. Tunggu lo, slide lagi ya. Apa nih? Nah, oke anak-anak, di sini kita lihat Bapak menampilkan gambar Benny sedang menerapkan sikap dengan sila ketiga. Nah, coba anak-anak amati dan tanya jawab tentang gambar yang Bapak tampilkan ini. Nah, dan langsung kaitkan ke dalam kehidupan sehari-hari anak-anak. Coba lihat. Di situ ada Benny dan sepupunya. Nah, di sini Bapak baca ya. Benny sudah menerapkan sila ketiga Pancasila. Contohnya, di sini Benny rukun dengan kakaknya. Ternyata yang baju kuning itu kakaknya. Nah, Benny rukun dengan kakaknya. Benny bersyukur mempunyai kakak yang baik. Kakaknya sayang dan suka menolong. Nah, jadi itu si Benny mengucapkan, aku sering bermain bersama kakak-kakak. Nah, kakak juga sering menolongku. Ketika aku membutuhkan, kakak memperhatikan kebutuhanku. Aku bersama kakakku sangat rukun. Aku dan kakakku saling menyayangi. Nah, jadi di sini, menurut anak-anak, contoh dari rukun sila ketiga apa? Dari Bermain bersama, Pak. Tidak berantem. Kalau lagi bermain tidak rebutan. saling sayang, ya nggak? Iya, Pak. Saling menolong, Pak. Saling menolong. Nah, ada lagi? Saling memperhatikan. Kakak Benny memperhatikan Benny. Nah, oke. Selanjutnya, Bapak minta salah satu dari kalian untuk menceritakan pengalaman tentang pengalaman kalian di dalam rumah di sila ketiga, dan yang lainnya menanggapi atau bertanya. Bisa? Ada yang berani? Ada yang berani? Pengalamannya di dalam rumah. Misal kayak Benny ini lagi bermain sama kakaknya. Saling menyayangi. Atau apapun itu yang anak-anak rasakan di dalam rumah. Ada yang berani? Saya, Pak. Siapa? Saya, Pak. Silakan Balkis. Ya, silakan. Jadi kalau lagi kumpul keluarga, Pak, Balkis sering main sama sepupu-sepupu, sama teman-teman juga. Kita main bareng-bareng, Pak, nggak rebutan, nggak berantem. Terus kalau ada makanan kita bagi-bagi, Pak, nggak makan sendiri. Bagus. Ya, itu salah satu dari contoh pengalaman Balkis ya. Ya, Anak-anak Pak. yang lain ada yang mau bertanya tentang pengalaman Balkis atau yang ingin menanggapi? Ada? Tidak, Pak. Ya, oke, langsung. Enggak, Selanjutnya di Pak. sini Bapak akan menampilkan sebuah teks lagu tik-tik tik-tik
bunyi hujan. Apakah anak-anak tahu tentang lagu ini sebelumnya? Tahu, Pak. Tahu Tahu, lagunya? Tahu. Pak, tahu. Tahu, Pak. Tahu. Berarti sudah tahu gimana kan nadanya? Ya, Iya, Pak. Pak. Bapak coba terlebih dahulu ya. Nanti kita sama-sama. Atau Iya, enggak Pak. salah satu dari kalian bernyanyi. Gitu. Oke? Karena berhubungan kita lewat virtual Zoom, kalau sama-sama pasti enggak kompak. Jadi Bapak minta salah satu aja. Nah, tapi sebelumnya Bapak dulu. Ya, Pak. Anak-anak yang lain dengar. Bapak mulai ya. 1, 2, 3. Tik, tik, tik. Bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Nah, itu kurang lebih nadanya. Ada anak-anak, ada salah satu dari kalian yang berani menyanyikannya? Coba si Arlina, coba. Baik, Pak. Oke, langsung 1, 2, 3. Tik, 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 bunyi hujan di atas genting. Airnya turun, tidak terkira. Cobalah tengok dahan dan ranting. Pohon dan kebun basah semua. Oke, bagus. Selanjutnya, di sini Bapak akan menampilkan salah satu puisi yang berjudul Hujan. Di sini nanti Bapak bacakan puisi ini. Bapak minta nanti anak-anak tolong dengarkan, simak, dan nanti di akhir Bapak akan menanyakan pertanyaan. Nah, di sini Bapak bacakan puisi ini terlebih dahulu. Oke? Bapak mulai. Hujan. Hujan. Hujan di mana-mana. Di jalan, di halaman, semua basah. Hujan. Hujan tak henti-henti. Hujan. Hujan lebat sekali. Hujan. Hujan bukan kepalang. Di sana, di sini, air tergenang. Hujan. Hujan belum berhenti. Hujan. Hujan sepanjang hari. Nah, itu salah satu contoh cara membacakan puisi. Di sini Bapak ingin bertanya pada anak-anak, apakah dari puisi ini menggunakan bahasa Indonesia atau bahasa daerah? Coba telah. Bahasa Indonesia, Pak. Pakai bahasa Bahasa Indonesia, Indonesia, Pak, benar. itu. Benar. Nah, coba anak-anak perhatikan itu dari apa yang Bapak sampaikan, Bapak yang baca puisi tadi, ada nggak kesalahan dari apa yang Bapak baca? Misalkan notasi, intonasi, ada yang bisa mengkoreksi? Bapak tadi kurang itu, Pak, kurang nyebutin dan itu, Pak. Tadi Bapak langsung langkah di sana di sini. Pas di tengah itu ada dannya, Pak. Oh iya, siap, bagus. Bagus Balkis, berarti Balkis teliti ya. Intonasinya dipelan-pelankan dan juga penekanannya harus ada ya. Yap. Tuh. Nah, selanjutnya Bapak di sini menampilkan gambar Benny dan sepupunya kembali lagi mereka ngobrol. Nah, bisa dilihat. Selanjutnya Bapak menampilkan gambar Benny dan sepupunya ngobrol. Nah, adakah dari kalian yang berani membaca teksnya lagi dari Benny dan sepupunya? Ada yang berani? Saya, Pak, saya. Rena sama Balkis. Oke, Rena mau jadi siapa?
Saya jadi Beni aja, Pak. Beni, berarti Balkis jadi sepupunya. Oke, langsung. Mulai dari Balkis, coba. Coba Balkis. Itu hidupin Ya, dulu. Pak, maaf. Maaf, Pak. Langsung. Lihat panjang jendela rumahmu. Kamu dapat mengukurnya dengan penggaris atau meteran. Coba sebutkan alat ukur panjang lainnya. Bagus sekali. Lanjut langsung, Rena. Penggaris dan meteran adalah alat ukur panjang. Alat ukur lainnya jangka sorong dan mikrometer skrup. Oke, bagus sekali. Rena sama Balkis, terima kasih. Oke, di situ mereka ngobrol tentang alat ukur. Ukur panjang jendela. Langsung selanjutnya Bapak di sini menampilkan dari alat-alat ukur. Bapak menampilkan alat ukur. Nah, di sini ada jenis-jenis alat ukur. Perlu anak-anak ketahui bahwa alat ukur itu bukan hanya penggaris ataupun meteran. Nah, banyak. Nah, ada jangka sorong, mikrometer skrup, dan lain-lainnya. Anak-anak, setelah kita ketahui ada beberapa alat ukur tadi, di sini Bapak memberikan contoh gambar dan anak-anak tentukan benda ini diukur dengan alat ukur apa. Oke? Nah, sekarang Bapak nampilkan meja. Menurut anak-anak, ini diukur dengan apa? Ada yang bisa menjawab? Saya, Pak. Ya, coba Arlina. Meja bisa diukur dengan mistar, Pak. Bisa diukur dengan mistar. Ada lagi? Kenapa bisa diukur dengan mistar? Karena bentuk meja itu panjang, Pak. Panjang dan lebar ya, benar. Ada lagi? Bisa diukur dengan apa lagi? Saya, Pak, Coba Rena. bisa diukur memakai roll meter, Pak. Bisa diukur dengan roll meter. Kenapa? Karena meja itu panjang, Pak. Nah, jadi yang diukurnya panjang, benar. Oke, coba Bapak akan ngasih contoh gambar selanjutnya. Nah, di gambar selanjutnya ini ada lingkaran kayu. Nah, di sini ada yang tahu diukur dengan apa? Ada Saya, yang bisa Pak, jawab? Nah, coba Balkis. di situ gambarnya diukur pakai roll meter, Pak. Benar, itu pakai roll meter. Benar, karena itu mengukur diameter kayunya. Tapi pakai roll meter, benar? Benar, Pak. Benar. Nah, benar sekali Balkis. Coba gambar selanjutnya. Nah, di sini ada contoh koin. Di sini Bapak kasih gambar koin. Koin ini diukur dengan apa? Ada yang bisa jawab? Saya, Pak. Coba Arlina, diukur dengan apa? Pakai jangka sorong, Pak. Jangka sorong. Kenapa? Karena kalau pakai mistar itu nanti susah, Pak, nentuin panjangnya. Bisa, benar sekali. Jadi menggunakan jangka sorong, benar? Benar sekali. Coba selanjutnya Bapak akan memberikan gambar. Yang terakhir, gambar kelereng. Nah, ada yang tahu ini diukur dengan apa? Ada yang tahu? Pak. Coba. Nah, coba. Nah, ini diukur dengan apa, Rena? Itu memakai mikrometer skrup, Pak. Nah, kenapa pakai mikrometer skrup? Karena itu mengukur diameternya, Pak.
mengukur diameter dari kelereng tersebut. Nah, jadi mikrometroskop itu untuk mengukur diameter benda kecil begitu. Benar sekali, Rena. Oke, benar sekali, Rena. Terima kasih anak-anak. Oke, anak-anak, di sini pelajaran kita pada hari ini mungkin sampai di sini saja. Semoga apa yang Bapak sampaikan anak-anak bisa mempelajarinya di rumah nanti lagi. Oke? Nah, Ya, nanti Pak. di rumah, Iya, Pak. anak-anak di rumah masing-masing tolong sebuah karya puisi. Puisi. Oke? Nanti Puisi. tulis puisi yang berkaitan dengan alam yang menggunakan bahasa sendiri. Jangan lihat Google. Oke? Ya, Pak. Iya, Pak. Nanti tugasnya difotokan, kirim ke grup WA kita. Siap? Oh. Ya, Pak. Oke, terima kasih. Pelajaran kita pada pagi hari ini cukup sampai di sini anak-anak. Apabila Bapak ada salah kata, Bapak minta maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Langsung saja Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.